Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih kembali bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membahas masih terkait tentang apa yang dihalalkan dari makanan dan minuman. Terakhir kemarin kita membahas yang diharamkan oleh Allah berupa makanan ataupun yang sejenisnya di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 3 itu. Yang pertama adalah al-mayyitah, bangkai. Kemudian ad-dam, darah, yaitu darah yang mengalir dari sembelihan. Kemudian walahmul khinzir, yaitu daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Jadi sesuatu sembelihan untuk selain Allah maka itu adalah haram untuk dimakan. Wal munkhaniqatu, ya, dan binatang yang tercekik, mati karena tercekik. Ya, kambing semua terikat lehernya, ya, sampai kemudian mati, ya, maka apa? Maka itu kategorinya adalah munkhaniqah, ya, kategorinya bangkai, kan gitu ya. Maka apa? Maka dia termasuk yang haram. Kemudian wal mauqudah, ya, itu adalah apa? Jadi al mauqudah adalah binatang yang mati karena dipukul, ya, digebuk. Ayam digebuk kepalanya gitu ya, saking marahnya, kan gitu ya. Kemudian apa? Mati, ya, maka itu adalah termasuk al-mauqudah. Kemudian al-mutaradiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh, ya, jadi jatuh dari tempat yang tinggi, ya, dia mati. Maka apa? Maka ini juga termasuk binatang yang diharamkan untuk dimakan. Wan natihah, binatang yang mati karena tanduk oleh binatang yang lain. Ya, mungkin kambing duel gitu ya, nanduk temennya sampai mati gitu. Maka apa? Maka yang mati itu adalah haram untuk dimakan. Kemudian wama akala sabu'u, dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Jadi ayam semua dimakan oleh musang, mati gitu ya, sudah sampai mati. Maka apa? Maka statusnya kan bangkai. Ya, maka apa? Maka itu tidak boleh dimakan. Illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih dan dia masih hidup. Ya, kayak tadi semua binatang yang dia tercekik, ya, dia masih punya nyawa, masih hidup. Anda sempat menyembelihnya karena dia masih punya nyawa, maka apa? Maka itu adalah boleh, ya. Contoh seumpama ayam diterkam oleh musang pahanya, sehingga apa? Ayamnya kelojotan tapi masih hidup, ya kan? Maka apa? Disembelih, sempat disembelih karena dia masih punya nyawa, maka itu adalah menjadi halal. Kemudian wa madzubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih, ya, bagi yang namanya berhala-berhala, yaitu sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala atau yang sejenisnya, yaitu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasannya selanjutnya, di antara yang disamakan dengan dengan bangkai itu adalah
daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Anda punya sapi semua mau, ya. Jadi sapi apa? Sapi yang punuknya gede gitu ya. Ya, kalau disembelih semuanya nggak habis ya, punuknya aja diambil gitu ya. Ya, boleh ndak? Binatangnya masih hidup. Ya, diambil punuknya saja. Maka itu juga hukumnya seperti bangkai. Hal ini berlandaskan hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ma quti'a minal bahimati wahiya hayyatun, apa yang dipotong dari binatang yang masih hidup, fahuwa mayyitah, maka potongan dagingnya itu dihukumi sebagai bangkai. Dihukumi sebagai bangkai. Berarti tidak boleh dimakan karena dihukumi sebagai bangkai. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dikecualikan dari bangkai, ada bangkai yang boleh dimakan. Bangkai apa? Itu diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Umar, di mana para sahabat itu Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis, ukhillat lana mayyitatani wadamani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah, dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Wa ammal mayyitatani, adapun yang halal bagi kita itu falhutu wal jaradu, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, jadi ikan itu apa? Salah satu binatang kalau kita konsumsi tidak perlu harus disembelih, tidak perlu harus disembelih. Makanya bangkainya pun tetap halal. Ya, jadi tetap halal. Kemudian belalang, ya, belalang nggak perlu kita sembelih dulu, ya. Belalang itu gimana? Ya langsung gitu ya, barangnya langsung digoreng kan itu ya, atau dibakar. Ya. Yang namanya kotorannya belalang itu kan cuma di lehernya. Kalau Anda lehernya itu Anda putus, maka di situ ada item-itemnya itu. Anda buang udah. Semuanya sudah bisa dimakan. Dan belalang itu enak. Ya, jadi sangat gurih. Ya, jadi sangat gurih, walaupun ada ya belalang yang enggak enak gitu ya. Tapi mayoritas belalang itu adalah enak. Ya, karena dulu saya tukang makan gitu ya, belalang. Ya, karena saya orang kampung. Jadi apa? Jadi kata Rasulullah, dua jenis bangkai yang dihalalkan itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah yang halal itu fal kabidu, hati, yaitu hati binatang yang kita sembelih, sapi, kambing ataupun yang sejenisnya, yang penting binatangnya halal, maka hatinya itu adalah halal. Dohirnya darah ya kan dia, maka dia itu halal. Itu dihalalkan oleh Rasulullah. Wattihalu, dan limpahnya. Ya, jadi apa? Hati dan limpahnya itu adalah halal. Ya, jadi halal. Sehingga apa? Sehingga ini apa? Walaupun dohirnya dia itu kayak darah, tapi ternyata dia dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengecualian. Ya, jadi pengecualian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada permasalahan, apa hukum ya binatang yang mati mengambang di air, di laut atau mungkin di kolam? Itu bagaimana hukumnya? Apakah tetap halal karena sebagai bangkai keumuman dari hadis tadi atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam permasalahan ini ada dua pendapat ulama. Mayoritas dari para ulama, ya mayoritas berarti jumhur ulama itu mengatakan halal. Ya, itu adalah halal. Karena apa?
Karena keumuman dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi apa? Ukhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Adapun 2 jenis bangkai itu falhutu wal jaradu, yaitu ikan dan belalang. Berarti kalau andai kata Anda punya kolam, di situ ada ikan lele, kok ngambang, baru dia. Kalau udah busuk ya lain kondisinya, ya kan? Ya, Anda sendiri nggak tega makan kan gitu. Tapi kalau dia itu baru mati sehingga ngambang gitu, kemudian Anda ambil, kemudian Anda makan, ya, Anda masak, boleh enggak? Boleh. Ya, sebagaimana yang di laut. Ya, kan banyak juga ikan yang mati di laut kan, ya seperti itu, ya. Tapi kalau orang di sini banyak yang nggak mau kan gitu ya. Ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi kalau asal dia apa ibaratnya memang dia itu adalah matinya itu baru belum membusuk, ya maka apa? Maka itu dibolehkan. Itu kata apa? Mayoritas dari para ulama, maka hukumnya itu adalah halal. Ya, ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini berlandaskan keumuman dari hadis tadi, kemudian hadis yang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang hukum air laut itu boleh nggak dipakai untuk bersuci kan gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ditanya, beliau menjawab huwat tahuru ma'uhu, air laut itu adalah suci airnya, ya. Al khillu maitatuhu, halal bangkainya, asal binatang laut lo ya, ya. Kalau kambing sampai ke laut bangkai halal ya ndak. Nah ini bangkai binatang laut, ya bukan sapi dilempar situ jadi bangkai kemudian Anda makan, bukan. Jadi halal bangkainya itu maksudnya adalah bangkai binatang laut, ya semua jenis binatang laut, ya sesuai dengan keumuman hadis ini berarti adalah halal. Walaupun ada sedikit perbedaan pendapat ulama itu tentang binatang-binatang yang menyerupai binatang yang diharamkan yang ada di darat. Singa laut, ya kan itu, anjing laut semua, ya kan begitu, ya. Atau mungkin putri duyung kalau ada gitu ya, ya itu boleh atau tidak, ya kan gitu. Ya maka apa? Maka ulama berbeda pendapat, ya. Jadi kalau yang dia itu menyerupai binatang yang haram di dunia, di daratan, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya haram, seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau mayoritas para ulama mengatakan halal. Kenapa? Masuk keumuman dari hadis ini. Urusan tega atau tidak tega itu lain, ya kan itu loh. Mau zaman kita ini juga banyak orang itu nggak doyan lele kan gitu ya, ya nggak doyan belut, padahal belut itu kan enak. Tapi banyak orang yang nggak doyan belut, padahal belut itu gizinya luar biasa, ya. Jadi apa? Tapi banyak orang yang tidak mau, karena apa? Ya tidak maunya itu kan ada faktor yang lain mungkin kan. Tapi apa? Tapi secara hukum ya belut itu halal, kan kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya tidak halal, ya, binatang yang dia mati mengambang di air. Nah, itu sudah mengambang gitu ya. Itu tidak halal, sudah mengapung gitu. Jadi tidak halal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dia meriwayatkan sebuah hadis, ada sebuah hadis dari Jabir, ya. Di mana dalam hadis tersebut diriwayatkan ma'alqahul bahru au jazura anhu fakuluhu. Jadi apa yang dilemparkan oleh laut berupa ikan, ya kan kadang ada ombak, ikan kemudian ikut ya, kemudian terdampar, ya kan gitu, terlempar dari lautan ke daratan, akhirnya mati, ya kan begitu. Mungkin ikan paus yang gede kayak kemarin di mana itu, Kawunganten atau di mana itu, atau di mana di sini, ya kan itu. Jadi apa? Terdampar. Maka apa? Maka itu adalah halal kata hadis ini.
Wa ma mata fihi fatofa. Adapun binatang laut yang ikan yang dia mati lalu dia mengapung, maka apa? Fala ta'kuluhu, maka jangan kamu memakannya. Namun hadisnya ini adalah hadis lemah. Jadi tidak bisa jadi landasan hukum. Ya. Karena apa? Karena pertama, hadis ini secara jalur itu jalurnya lemah. Yang kedua, hadis ini itu berseberangan dengan hadis yang lebih kuat lagi, yaitu hadis yang kita bacakan, di mana Rasul mengatakan air laut itu hukumnya suci dan bangkainya adalah halal. Dan itu hadisnya adalah sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Maka apa? Maka pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya bangkai ikan yang mengapung itu adalah halal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian tentang masalah memakan belalang, itu sudah jelas ya. Memakan belalang itu sebenarnya sesuai dengan keumuman hadis itu adalah boleh. Cuma ada pendapat dari Imam Malik itu mensyaratkan ya bahwasanya apa? Boleh belalang itu dimakan. Imam Malik tidak mengingkari akan halalnya belalang. Cuma dia mensyaratkan begini. Hendaknya kalau mau makan belalang itu dimatikan dulu. Maksudnya apa? Kayak disembelih, potong lehernya baru dimasak. Jadi kayak sembelih. Itu menurut Imam Malik. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi tidak langsung kemudian hidup-hidup langsung digoreng. Ya kan itu. Atau mungkin itu menurut Imam Malik itu tidak boleh, ya. Tapi hendaknya itu paling tidak dipotong dulu atau mungkin disate dulu gitu ya. Kalau di daerah saya kan ada dicongoki gitu ya, disate gitu kemudian baru dibakar. Ya, intinya itu dimatikan dulu baru kemudian dimakan, ya, dimasak kemudian dimakan. Itu menurut Imam Malik. Namun tentu pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, ya, bahwasanya yaudah yang penting dia itu adalah karena hukum aslinya boleh, ya, disembelih yang nggak apa-apa, nggak disembelih juga nggak apa-apa. Dan binatang ikan dan belalang termasuk kategori yang tidak disyaratkan harus disembelih. Ya, maka apa? Maka tetap hukumnya boleh. Anda binatang belalang hidup-hidup Anda langsung masukkan ke penggorengan gitu ya nggak ada masalah, dan tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat tadi kita jelaskan bahwasanya yang haram itu kan pertama bangkai, kemudian adalah ad-damul masfu, yaitu darah yang mengalir. Yaitu darah yang mengalir dari sembelihan. Kayak kemarin ketika Anda berkurban, Anda menyembelih, ya, di situ adalah apa? Darah yang mengalir dari sembelihan itu adalah tidak boleh dimakan. Itu hukumnya haram. Ya, maka dideh, ya. Itu kalau di sini katanya saya masih dengar dari teman-teman itu di Wagian itu kadang masih ada. Ya, jadi kayak itu. Maka itu hukumnya haram. Jadi hukumnya adalah haram. Ya, jadi darah yang dia itu adalah mengalir dari sembelian dikumpulkan sehingga membeku kemudian digoreng, maka itu dideh, itu hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memang mengharamkan langsung dalam ayat surat Al-Maidah tadi, kemudian dalam ayat yang lain itu audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Yaitu darah yang mengalir dari binatang yang kita sembelih. Itu tidak dihalalkan, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pengecualiannya ya tadi, darah yang dikecualikan itu adalah hati binatang yang halal, itu atau limpahnya. Itu adalah dibolehkan. Kemudian yang ketiga dari ayat tadi itu adalah lahmul khinzir, yaitu daging babi. Nah, ini sudah jelas. Jadi daging babi itu hukumnya adalah haram, ya. Dan yang terkait dengan daging babi itu semuanya haram. Tulangnya, gajiknya,
ya, semua anggota tubuhnya itu adalah haram untuk dikonsumsi. Walaupun ayatnya itu dagingnya gitu ya, tapi semuanya yang terkait dengan babi itu hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah haram. Sehingga apa? Sehingga tidak layak seorang muslim itu mengkonsumsi yang demikian itu. Walaupun di masyarakat kita ini sudah mulai banyak orang yang dia itu mulai ikut-ikutan. Ya. Karena apa? Karena di masyarakat kita banyak orang-orang yang memang bukan beragama Islam, dia mengkonsumsi yang demikian itu. Sehingga apa? Sehingga kok dimakan kok enak juga gitu ya. Sehingga standar halal atau tidak itu nggak dipakai. Yang dipakai adalah enaknya. Ya. Maka ini adalah salah. Di dalam Islam itu bukan hanya sekedar enak, ya, lidah itu enak, tapi dia tidak halal, ya. Babi mungkin dagingnya juga enak, tapi dia tidak halal. Dan perlu kita ketahui, setiap yang diharamkan oleh Allah itu pasti menimbulkan madorot. Cuma kadang mungkin nggak begitu terasa pertamanya, ya kan begitu. Jadi kayak seperti itu. Tapi pasti itu ada madorotnya. Ya, jadi ada madorotnya. Dan Anda sendiri sebenarnya ma'asyiral muslimin, kalau Anda itu tahu hidupnya babi, Anda itu nggak tega, nyembelihnya aja itu nggak tega. Karena apa? Karena babi itu binatang yang jorok, ya, sangat jorok. Ya, jadi sangat jorok. Binatang tidak ada yang paling jorok melebihi dari babi. Ya, bebek, angsa itu masih bagus, ya, walaupun ke kandangnya jorok sekali gitu semua ya, tapi tidak seperti babi, ya, tidak seperti babi. Jadi babi itu luar biasa, dan baunya saja itu sebenarnya udah nggak enak, ya. Jadi baunya babi itu masya Allah, ya, jadi luar biasa, ya, jadi tidak enak. Ya, sehingga ini harus kita jauhi, ya, harus kita jauhi. Kenapa? Karena itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh yang namanya Rasyid Ridho, beliau mengatakan, apa sih alasannya kenapa babi itu kok diharamkan kan begitu? Maka beliau mengatakan, haramallahu innahu qadirun. Jadi Allah mengharamkan daging babi itu karena daging babi itu adalah qadirun, kotor, buruk, ya. Bahasa kita ini jorok, kan gitu ya. Li'an asha gidaul khinziri ilaihal qadurat wan najasat. Karena mayoritas makanannya makanannya babi itu ya kotoran-kotoran. Ya. Jadi semua sing gak enak-enak itu babi doyan. Ya, jadi kayak seperti itu. Wa huwa dharun fi jami'il aqalim. Dan yang namanya babi itu memberikan madorot, ya, dimanapun dia. Maksudnya apa? Dikonsumsi oleh orang Asia yang hidupnya tropis semua, atau mungkin di Timur Tengah semua, atau mungkin di barat semua, di Eropa, semuanya menimbulkan madorot. Jadi menimbulkan madorot. Dan ini sebagaimana di dalam uji lab, bahwasanya memang daging babi itu menimbulkan dampak buruk, kan gitu. Kenapa? Karena memakan daging babi itu sebagaimana dalam uji lab itu akan menyebabkan cacing pita. Ya, jadi cacing pita membunuh orangnya sendiri. Jadi kayak seperti itu. Kemudian Kemudian dari sisi perangai itu menurut sebagian ahli, ya, yang meneliti, ternyata makanan dan minuman kita itu berpengaruh kepada perilaku kita. Ya, jadi makanan yang kita makan itu berperilaku kepada pengaruh istilahnya psikologi kita atau perangai kita. Jadi kita ambil contoh kayak begini, karena memang secara umum kayak seperti itu.
Kalau saya mengamati dulu ketika saya di Sulawesi, orang Janiponto itu senang makan daging kuda. Maka apa? Maka bisa dijumpai memang orang Janiponto itu secara apa? Secara umum itu kasar-kasar. Berbeda dengan suku-suku Sulawesi yang lain. Itu diakui sendiri oleh orang Sulawesi. Kenapa? Karena makanannya dia sering daging kuda. Itu jadi makanan favoritnya. Ibarat kalau kita ya mungkin kambing, kalau sapi gitu ya. Kalau sana senangnya makan daging kuda. Kenapa? Kuda masih sangat banyak sekali. Jadi kayak seperti itu. Sehingga mereka kalau pesta kayak apa itu mesti bukan sapi atau bukan kerbau atau mungkin kambing, pasti adalah kuda. Dan rata-rata yang jadi apa militer orang Sulawesi itu orang Janiponto banyak kan. Orangnya kasar-kasar kayak begitu. Ya, jadi berpengaruh. Jadi berpengaruh. Maka begitu pula orang yang apa makan daging babi itu dikhawatirkan juga berperangai seperti perangainya babi. Ya, hidupnya kotor, jorok. Jadi kayak seperti itu. Ya, maka apa? Maka itu diantara hikmahnya yang dikatakan berlandaskan hasil penelitian. Oh, ternyata berdampak yang demikian itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus apapun ya alasannya, babi sudah diharamkan, ya maka kita harus menjauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bahwasanya di antara yang diharamkan itu adalah madzukira alaihi ghairu ismullah, apa binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah. Nah, itu kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu ketika menyembelih itu ya harus baca bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, walaupun binatang itu kita niatkan memang untuk kita konsumsi, ya kan gitu, tapi kita menyembelihnya itu ajarannya adalah harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda nyembelih tapi yang Anda sebut adalah Nyi Roro Kidul, ya berarti apa? Menyebut untuk selain Allah. Berarti hukumnya halal enggak? Haram. Walaupun sama-sama sapi semua, walaupun itu sama-sama kambing ataupun ayam. Tapi kalau Anda menyembelihnya itu yang Anda sebut bukan nama Allah, maka itu haram. Ya, jadi apa? Jadi apa ini penting ya? Jadi menyebut nama Allah ya ketika kita menyembelih itu bagian dari apa? Ajaran Islam. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 121. Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahu alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan dari binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah. Ya. Jadi binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah, maka kata Allah, jangan kamu makan. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya itu adalah kefasikan. Itu apa? Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga ini tidak diperbolehkan. Dari sinilah kemudian ulama itu berpendapat sembelihannya orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, maka sembelihannya adalah haram. Orang Majusi atau orang yang dulunya Islam kemudian murtad keluar dari agama Islam, ya, maka ini adalah diharamkan. Ya, jadi sembelihannya orang musyrik, kemudian orang Majusi atau mungkin orang apa? Jadi orang yang dia selain Yahudi dan Nasrani. Nah, yang punya agama selain Yahudi dan Nasrani, maka apa? Sembelihannya haram. Ya, sembelihannya adalah haram. Ya, sehingga apa? Sehingga ini harus kita pahami. Ya, jadi kita dalam hidup kita sekarang ini bernegara, tapi hidup bernegara kita ini apa?
kadang berinteraksi dengan yang namanya negara-negara yang lain. Ada kalanya negara Indonesia mungkin kekurangan daging, akhirnya kemudian impor, ya, impor daging dari India. Nah, gitu kan? Jadi impor daging dari India, sembelihannya di sana. Ya, yang nyembelih siapa? Nah, di sini kalau jelas-jelas yang menyembelih itu adalah orang yang tidak beragama Islam, mereka adalah orang-orang yang beragama mereka, gitu ya. Maka apa? Maka sembelihannya tidak boleh, tidak halal. Jadi kayak seperti itu. Kenapa? Karena mereka statusnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statusnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga itu tidak diperbolehkan. Atau mungkin di Indonesia sendiri, mungkin di sebagian Indonesia punya agama, ya, dia adalah apa? Tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, maka apa? Maka sembelihannya itu adalah tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana kalau sembelihannya Yahudi dan Nasrani? Ya. Untuk sembelihannya Yahudi dan Nasrani, ya, ini ada pengecualian. Ya, jadi apa? Ada pengecualian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghalalkan, ya, sembelihannya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah. Jadi ayat keberapa? Berarti 4, ayat ke-5, ke-6 kalau saudara. Ya, sekitar ayat ke-5 atau ke-6. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan, ya, wa ta'amukum hillul lahum, kan itu kan, wa ta'amuhum hillul lakum, kata Allah. Dan makanan kalian, sembelian kalian itu halal bagi ahlul kitab, dan sembeliannya ahlul kitab itu halal bagi kalian. Itu dinas langsung oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Dan praktek ini dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di Madinah, maka beliau punya tetangga Yahudi, ya kan begitu. Ketika Rasulullah menyembelih, tetangga Yahudi itu ya dikasih dagingnya. Begitu pula ketika orang Yahudi itu nyembelih pada hari-hari biasa gitu, maka apa? Maka Nabi Muhammad pun dihadiahi dagingnya dan dimakan oleh Rasulullah. Begitu pula sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu ketika beliau menyembelih, ya, jadi menyembelih binatang gitu ya, untuk dikonsumsi, maka apa? Selalu beliau berpesan kepada anak-anaknya, jangan lupa tetangga kita Yahudi dikasih. Sehingga apa? Tetangga Yahudi pun, ya, ketika dia nyembelih, ya, hari ini lagi nyembelih kambing gitu ya, maka Abdullah bin Umar juga dikasih hadiah dan dimakan. Kenapa? Karena mengamalkan dari ayat tadi. Cuma apa? Ulama itu memberikan sebuah syarat, jika memang itu menyembelihnya itu tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Kalau untuk selain Allah berarti ya tidak boleh. Semua diperuntukkan nyembelihnya itu dengan atas nama salib dan Anda tahu benar gitu, ya maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita jangan kita memakan apa yang disembelih tidak disebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, disembelih dengan cara penyembelihan yang syar'i, yang benar sesuai dengan syariat. Ya. Kenapa? Karena sebagian orang itu kadang orang itu kalau sudah tidak peduli halal dan haram itu kan kadang nggak pakai sembelih, ya, cuma di ibaratnya kayak anjing gitu ya. Ada orang yang doyan anjing, ya gitu kan, nggak dibunuh, dipukul saja kemudian dicongok, ya. Nah itu nggak bener, ya. Dah anjingnya haram, caranya juga haram, kan itu double. Ini kalau semua kambing tapi tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka apa? Maka juga tidak benar, hukumnya pun berubah menjadi haram.
Sembeliannya ahlul kitab, ya, itu menjadi halal kapan? Ketika dia menyebutnya itu apa? Nama Allah, karena mereka masih punya agama. Yahudi dan Nasrani itu kan agamanya dulu agama Nabi Musa dan agama Isa, kan begitu, ya. Tapi kalau andai kata mereka nyembelihnya sudah bukan atas nama Allah, itu kan, semua atas nama salib, semua atau atas nama Bunda Maryam, semua kan gitu, maka apa? Maka yang demikian itu ya tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengkonsumsinya, atau cara menyembelihnya tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, ya. Mungkin gak disembelih, mungkin ya cuma dicongok langsungan gitu ya, ya maka apa? Maka itu tidak dibenarkan, ya. Walaupun ya sebenarnya agama Yahudi dan Nasrani itu dalam penyembelihan itu ya sama dengan tuntunan Islam asli kalau dalam ajarannya mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang diharamkan kalau dalam ayat Al-Maidah tadi itu adalah madzubiha li ghairillah, apa yang disembelih untuk selain Allah, baik untuk berhala, ya, atau untuk kuburan, ya, atau diperuntukkan untuk si mayit, khusus untuk si mayit, memang diniatkan untuk si mayitnya, ya. Jadi bukan menyembelih karena Allah untuk bersedekah kepada si mayit, lain itu. Perlu dipahami ya. Jadi ketika orang menyembelih itu adalah niatnya karena Allah, tapi cuma niatnya itu adalah mau disedekahkan ya untuk si mayit, pahalanya untuk si mayit, itu lain. Ya. Jadi kalau orang nyembelih itu untuk si mayit, niatnya memang untuk si mayit dari pertama. Menyebutnya nyebut mayitnya tadi, maka apa? Sudah jelas haram. Termasuk kategori disembelih untuk selain Allah. Tapi ya, dia menyembelih. Kemudian apa? Niatnya itu adalah untuk bersedekah. Pahalanya diperuntukkan untuk si mayit. Boleh atau tidak? Boleh. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Masyarakat kita sering kadang masih melakukan ritual-ritual. Kalau kematian itu ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ya kan itu, sampai ada 1000 hari, ya kan begitu. Itu kalau dalam asli yang namanya Rasulullah ya ndak ada, ya. Anda cari dalam apa? Ndak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis, ndak ada. Kalau sengaja dicari-cari, ya nah, sengaja dicari-cari gitu ya. Tapi budaya itu sebenarnya budaya Indonesia. Itu adalah budaya agama dari Hindu, ya, agama dari budaya Hindu, dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu adalah budaya mereka aslinya. Kalau Anda mungkin pernah mendengarkan video, ya, mantan pendeta Hindu yaitu Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz, ya, mungkin sempat viral itu videonya dulu tahun 2000 berapa itu. Itu salah satu apa? Itu salah satu santri saya. Ya. Dulu ketika saya pengabdian di Kediri, beliau itu baru masuk Islam sekitar 3 bulanan. Baru sekitar 3 bulanan. Dan dia ketika saya itu dia belajar di situ. Ya, dan saya sempat ke rumahnya di Blitar Selatan, ya. Jadi kayak gitu. Saya pernah ke rumahnya, rumahnya di gunung, ya. Jadi dulu semua keluarganya Hindu. Ketika dia masuk Islam, maka lambat laun kemudian apa? Yang masuk Islam pertama kali kakaknya perempuan, ya. Dulu pendeta dia, maka dia kalau nan fasih banget dia. Makanya dia ngomong Arabnya itu sulit, ya kan? Karena apa? Karena memang sudah baca mantranya itu luar biasa itu. Dia sudah pendeta kok. Ya, jadi sudah memang pendeta. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, sehingga kalau Anda tahu memang itu budaya mereka asli. Budaya mereka asli. Makanya apa? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu kita ketahui, jadi Islam masuk di Indonesia ini, ya, itu adalah apa? Banyak yang namanya apa? Percampuran antara Islam dengan budaya-budaya asli Indonesia. Ya.
Sehingga apa? Sehingga Anda akan jumpai Wali Songo sendiri, generasi awal dengan generasi keturunan Indonesia itu beda. Generasi awal seperti Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, ya itu kan. Kemudian Makdum Ibrahim, Sunan Gresik, ya. Kemudian Sunan Derajat. Lain. Mereka itu adalah dakwahnya, ya, maka mereka sering dinamakan Wali Songo aliran putih. Mereka tidak mentolerir yang namanya adat kebiasaan. Tidak mentolerir adat kebiasaan. Maka apa? Maka mereka dakwahnya ya apa adanya dalam Islam, ya. Jadi tidak mentolerir dengan adat kebiasaan. Tapi berbeda dengan Wali Songo yang dia itu adalah sudah keturunan Indonesia. Seperti Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Lihat kan gitu. Lain. Sunan Kalijogo dia apa? Dia memakai yang namanya adat untuk berdakwah. Pakai wayang. Nah, jadi kan itu. Sunan Muria pakai gending. Bener enggak? Kayak begitu. Sehingga apa? Sehingga di sini ya tujuannya baik sebenarnya. Cuma yang dikhawatirkan oleh Wali Songo yang dulu itu benar. Kita ini berdakwah, ya, kita dakwahkan yang murni karena kita itu tidak tahu generasi selanjutnya itu bisa meneruskan dakwah kita atau tidak, kan begitu. Lah takutnya kalau kita ini ajak dia pakai belok-belok dulu, kelamaan beloknya nggak nyampe-nyampe, kita sudah keburu mati, tidak ada yang menjelaskan jalan yang lurus beneran. Sehingga apa? Sehingga yang terkenal bagi masyarakat adalah itu bagian dari Islam. Sehingga apa? Sunan Kalijogo bikin jimat kalimo sodo, jadi kan itu. Maksudnya apa? Kalimat syahadat aslinya kan begitu, ya. Tapi kan orang nggak paham, orang senengnya wayang ya ceritanya aja, ya kan begitu. Tidak ada yang isi kandungannya, kan begitu. Dan Anda pahami juga ma'asyiral muslimin, dan yang kemudian yang terjadi memang itu yang realita, ya. Makanya kalau Anda pelajari dalam sejarah Islam itu, jadi kesultanan itu ketika masih Kesultanan Demak, ya, masih Kesultanan Demak, itu masih dipimpin oleh tokoh agamanya masih Wali Songo, tokoh putihnya masih lebih dominan, sehingga tidak banyak cerita-cerita klinik, ya, khurafat itu tidak ada. Tapi berbeda ketika Sultan Trenggono sudah wafat. Kemudian terjadi perebutan tahta antara Aryo Penangsang dengan Joko Tingkir, ya kan gitu, ya. Maka apa? Aryo Penangsang sama Joko Tingkir, ya. Kalau Aryo Penangsang itu adalah apa? Ketika dia kalah meninggal gitu, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya kerajaan Demak diboyong ke Pajang, ke Sukoharjo, ya kan gitu, Surakarta. Jadi kayak itu diboyong ke sana. Dan yang namanya Joko Tingkir itu muridnya Sunan Kalijogo, sehingga lebih banyak kepada yang namanya kepada yang budaya Jawanya lebih, ya, berbeda dengan Aryo Penangsang, kan itu. Sehingga sehingga peradaban Islam selanjutnya itu sudah peradaban Islam ya campur dengan sisa-sisa agama Jawa, animisme dinamisme, sehingga jadi kejawen ritualnya. Kemudian ketika Pajang ini sudah mulai lemah, muncul Jogja pun kayak seperti itu sampai sekarang, bener enggak? Jadi masih muncul kayak seperti itu. Karena apa? Karena kekuasaan yang muncul setelah itu adalah kekuasaan yang memang tidak mengajarkan Islam secara murni. Jadi campur dengan budaya-budaya Jawa, ya. Walaupun tidak semuanya keliru, tapi banyak kemudian itu menjadi sebuah adat kebiasaan yang kemudian dianggap dari Islam. Padahal itu bukan, ya. Kalau kita bicara sejarah, ya, maka dan awal dari yang namanya penjajahan Belanda di Portugis, ya, Portugis dan Belanda di Jawa itu setelah adalah setelah yaitu berpindahnya kerajaan Demak ke Pajang. Kenapa? Karena zaman kerajaan Demak itu angkatan laut itu kuat.
Dan zaman dulu yang namanya penjajah manapun yang masuk ke Indonesia baru lewat laut, sehingga mereka kalah. Sehingga ketika Sunda Kelapa ya mau dijajah, ya Sultan Fatahillah diutus oleh Wali Songo kan gitu, oleh Sultan Trenggono kan gitu, maka apa? Menang. Tapi berbeda ketika sudah zaman kerajaan Pajang. Ketika zaman kerajaan Pajang itu sudah kerajaan agraris. Dia meninggalkan lautan. Padahal negara kita Nusantara dulu adalah apa? Lautan yang dominan kan gitu. Sehingga apa? Sehingga Belanda masuk. Dia di Teluk Penyu ada bentengnya. Dia lewatnya laut. Dia menguasai pelan-pelan dari pinggir kemudian merangsek ke tengah. Ya, jadi kayak seperti itu. Itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar itu, awal penjajahan di Indonesia masuk itu lewatnya laut. Ya, ketika dulu ya Majapahit ketika kuat armada lautnya ya ditakuti. Ya itu kan, Sriwijaya ketika kuat armada lautnya ya ditakuti karena mereka nggak akan bisa masuk. Ya kan begitu. Demak yang mewarisi Majapahit ketika pasukan lautnya, angkatan lautnya kuat, maka dia nggak bisa masuk. Tapi ketika sudah berubah ke jadi negara kerajaan agraris murni, pertanian dia hanya mementingkan itu, maka apa? Sudah pinggiran itu dikuasai oleh Belanda. Ya, sehingga mereka wilayah hanya di tengah. Ya, sehingga apa? Mulai banyak kekalahan. Belanda pakai adu domba. Jadi kayak seperti itu ya. Adu domba. Nah, itu kalau kita ambil contoh lah. Di sini ma'asyiral muslimin, bahwasanya yang perlu kita pahami dalam hukum, ada budaya-budaya yang sebenarnya itu asli budaya kita masuk ke dalam namanya budaya Islam dan dianggap bagian dari Islam. Padahal sebenarnya ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Sehingga saya mohon maaf, sering Anda mungkin baca cerita itu cerita kliniknya, kesaktiannya, bener enggak? Ya, itu yang kita jumpai. Itu apa? Menonjolkan Jawanya. Itu berarti dia jelas. Itu patut dicurigai, itu cerita-cerita orang Jawanya. Wali Songo, Sunan Kalijogo sektinya kayak apa? Lu kan gitu ya. Bertapa di tepi sungai, lu kan gitu. Ya, kayak gitu. Anda tahu kalau cerita Sunan Ampel punya murid namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu bisa hidup 9 kali. Nah, kayak gitu lah. Mbah Soleh itu marbot masjid Sunan Ampel. Jadi kalau Sunan Ampel melihat Mbah Soleh sudah mati, masjidnya kok kotor. Kalau Mbah Soleh itu hidup, ya masjid ini bersih. Mbah Soleh hidup kembali sampai 9 kali. Itu banyak orang percaya. Ya, memang ada orang bisa hidup 2 kali. Tidak ada. Nabi Muhammad sendiri itu berharap kalau andai kata aku bisa hidup 2 kali, aku pengen hidup ya mati ya dengan mati syahid, pengen dihidupkan lagi, berjihad lagi, mati syahid lagi, pengen dihidupkan berkali-kali. Tapi apakah dikabulkan oleh Allah? Tidak dikabulkan. Ini Mbak Soleh tukang apa? Cuma yang namanya marbot masjid aja bisa hidup 9 kali. Lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nah, Anda kadang dibikin kayak begitu. Berarti orang Jawa itu lebih hebat daripada Nabi. Nah, di situ loh maksudnya. Ya, maka apa? Sebenarnya kita itu diarahkan kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi kita disesatkan kayak begitu. Bagaimana yang namanya murid-muridnya Sunan Kalijogo, sekti. Sunan Kalijogo sekti, yang namanya kolang-kaling bisa berubah jadi emas. Kan gitu. Wih, hebat. Ya. Jadi apa? Itu ilmu Jawa semuanya. Jadi bukan ilmu Islam. Tidak ada dalam Islam itu kolang-kaling kok berubah jadi emas. Nah, kalau kayak begitu bermanfaat itu Indonesia nggak perlu utangnya akeh. Ya itu, kolang-kaling kan banyak dirubah jadi emas semuanya buat bayar utang. Rampung gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi itu ilmu-ilmu yang namanya nggak benar. Ya, tidak ada dalam Islam. Kalau kesaktian itu penting, Nabi Muhammad itu harus sakti. Muhammad itu berjuang jelas jihad. Zaman itu penduduknya masih sedikit, umat Islam sedikit, musuhnya banyak. Tapi apakah Nabi Muhammad dikasih kesaktian? Tidak. Nabi Muhammad ketika perang Uhud itu, ya, helm besinya ini juga ringsek sampai giginya tanggal, sampai beliau luka. Ya kan begitu. Beliau juga banyak luka-luka, ya.
Karena apa? Ya nggak ada ilmu kesaktian. Kalau andai kata ilmu kesaktian itu penting, Indonesia nggak akan pernah dijajah oleh VOC, tidak pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun katanya, kan begitu. Walaupun sebenarnya Indonesia belum ada ketika itu. Yang dijajah itu Nusantara. Jadi belum Indonesia. Indonesia kan lahirnya 45. Ya kan itu, dijajah kan cuma sebentar oleh Belanda, oleh sekutu kan itu, dompleng, ya. Belanda dompleng sekutu kan gitu. Ya. Jadi antara 45 sampai 49 ya kan gitu. Ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi apa? Jadi coba seumpama andai kata yang namanya ilmu kesaktian itu penting, orang sekti-sekti, ya sekti-sekti kalah sama Belanda. Tembak ya dor ya mati kok. Ya kan gitu. Andai kata kalau sekti itu penting gitu ya, dan itu benar-benar hebat, ya Belanda nggak akan menang sama kita. Mungkin kita banyak jagoan dan jawaranya, ya kan itu, kebal bacok kan gitu kan, tembak orang mempan, ya kan gitu. Tapi buktinya sama Belanda kalah juga. Kenapa? Karena ilmu itu adalah ilmu dari setan. Setannya Belanda lebih gede daripada setannya orang Jawa. Jadi itu loh, orang yang sekti ketahuan setan Belanda kan, wah ini lebih kabur duluan jinnya. Ya, sehingga ditembak ya mati juga. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi ini kita harus pahami. Jadi tidak ada ilmu kesaktian yang demikian itu, ya. Jadi apa? Jadi itu hanya itu ilmu sihir kalau dalam bahasa Islam. Itu adalah ilmu sihir, dan ilmu sihir itu yang mengajari adalah setan, yaitu jin. Maka nggak usah percaya dengan ilmu saktian. Orang sakti kayak apa, kebal bacok, ya. Coba bawa ke sini. Bacakan ayat kursi, kulullahu ahad, kul a'udzu bifalak, silet, ya, nangis-nangis nanti. Jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Itu hanya bermanfaat, ya, karena dibantu oleh jin. Tapi kalau jinnya sudah nggak mau bantu, ya, kalau saya punya pengalaman begini, ma'asyiral muslimin. Di desa saya itu pernah ada maling, ya, maling ayam itu bertahun-tahun itu resah. Sampai ketika saya Ramadan itu pulang, karena biasa saya Ramadan itu pulang, kecuali kemarin itu masyarakat tuh resah. Saya akhirnya kan mengumpulkan yang anak-anak muda ini, masa sih ya nangkep maling ayam saja kok nggak bisa. Kita ini banyak, zaman kita ini udah modern, udah punya telepon semuanya, ya. Jadi meresahkan, bertahun-tahun saya 3 tahun pulang itu masih cerita maling ayam, masih terus tiap malam itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya begini loh. Saya nggak percaya kok nggak bisa ketangkep kayak gitu loh. Jadi apa caranya? Begini. Jadi maling itu kan tahu dia ngambilnya itu giliran gitu loh, dari sana ke sini, cari posisi-posisi yang aman kan begitu. Makanya apa? Maka kita juga harus pakai strategi. Lapor ke Pamong, lapor ke Polsek, nggak diurusi. Maling ayam itu, ya, polisinya juga nggak dapat ini gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita musyawarah, saya musyawarah dengan anak-anak muda yang seusia dengan saya dan generasi yang lebih muda itu. Gini, kalau ada maling itu kita giring supaya kita kepung gitu loh. Kita sudah punya HP semuanya, calling, ini malingnya dari sini ini. Kan itu loh. Gimana caranya dia itu bisa masuk ke tengah desa kita, kemudian tangkep bareng-bareng. Nah, hari sialnya bahasa orang gitu ya. Jadi hari naasnya dia itu, jadi maling di pedukuhan di sini. Pedukuhan sini itu sudah sawah, kemudian luas, kemudian desa lain. Jauh, sulit yang ngejar itu udah mungkin gitu ya. Kemudian di sini ada sawah, di sini pedukuhan, dia di sini pedukuhan, kemudian sana sawah. Dia malingnya di sini, mencuri beneran, dan yang punya rumah itu tahu, ya. Sudah diberitahu semuanya. Akhirnya kalau kamu ada kayak seperti itu, kamu keluar dari rumah, biarin dia maling, kamu ke pinggir sini. Jadi orang itu baris, wargamu itu calling, suruh baris di sini. Di sini kan sungai gitu ya, suruh baris itu, teriak maling. Kok orang dari sini semuanya? Kan mesti nggak mungkin lari ke sana, dia kan ketahuan, larinya mesti ke sini. Bener, dia larinya saking kagetnya gitu ya, malingnya larinya ke sini. Lah, ini kan sudah ngoling, yang bagian sini sudah ngoling, ngepung, di sini ngepung, kan sini sawah luas, bisa lepas. Maka ini yang merangseknya ke sini sama merangsek ke sini. Ini merangsek ke sini, ini ke sini. Pakai lampu sensor yang gede-gede gitu kan, tinggal lihat yang orangnya mana, kan gitu. Ngerangsek kayak gitu sudah. Ini ketangkep. Ya.
digebuki kebal bener gitu. Orang tuh gebuki kayak gitu, nggak mempan dia, cengengesan dia, padahal pakai bambu besar-besar gebuki, nggak apa-apa. Maka apa tak bilang, lucuti bajunya, cuma pakai celana dalamnya aja, tanggalkan apa seluruh bajunya, mesti ada jimatnya itu, lepasin celananya sama bajunya, gebuki habis itu nangis-nangis. Ya, tendangin, tonjoki, sudah anak-anak muda semuanya kan gitu loh. Ya, udah babak belur, serahkan pamong nih, sekarang tugasmu. Ya, sekarang tugasmu. Sama pamong mau dibawa ke polsek. Sama tetangga desa denger dicegat di situ, gebuki lagi. Akhirnya apa? Setengah mati sudah. Bawa ke polsek, ya sudah sakaratul maut, bawa ke rumah sakit, mati. Ya. Mati. Yang kena denda desa saya. Ya, kena denda berapa waktu itu? 6 juta. Ya. Jadi apa? Kena denda 6 juta. Kan gitu ya. Semua warga itu polisi itu datang nginteli itu nginterogasi. Tak bilang ketika warga itu semuanya jawab kita yang gebuki semuanya. Jawabannya kayak begitu. Jadi jangan, oh saya cuma ikut-ikut, itu yang mulai. Itu oh jangan. Itu polisi nanti ngambil satu orang itu nanti. Jawab semuanya kalau ditanya itu jawabnya adalah satu. Apa jawabnya? Kita semuanya yang gebuki. Polsek nggak mumat. Mau kita ratusan orang kamu di penjara kan gitu ya? Nggak mungkin. Kan gitu loh. Jadi apa? Nggak mungkin. Itu ilmunya gitu kan itu loh. Jadi apa? Kita semuanya yang gebuki. Mau apa? Ya itu. Jawabannya harus sama semuanya. Santai aja, nggak usah takut. Nggak akan masuk penjara. Ya, nggak akan masuk penjara. Ya, jadi bener ya. Jadi apa? Habis itu ya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Penduduk desa yang warganya ini yang maling ini itu syukuran tumpengan itu dia mati itu. Ya, malah kita yang desa. Ya gitu ya. Aneh-aneh itu aparat itu kadang itu ya. Kita sudah bantu tugasnya malah bukti pertama itu kita nggak masih hidup, dia masih biasa, cuma ya babak belur gitu ya. Yang babak belur yang kedua itu sebenarnya, nah itu contoh bahwasanya itu ilmu sihir, ya. Jadi jimat, ya dia dibantu oleh makhluk yang lain. Tapi ketika itu tidak ada, makanya apa? Ya hilang, ya hilang. Wallahu taala alamu bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.